Shalom, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali melalui channel Refleksi Gema ini, kita akan sama-sama membaca Alkitab dan kita akan merenungkan serta mengaplikasikan bagian Alkitab yang kita baca ini sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh tim penyusun Gema. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan bagian Alkitab yang telah ditentukan oleh tim penyusun Gema ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sekali lagi mau berdoa menyerahkan untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan ini dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian Alkitab yang ditentukan penyusun Gema untuk dibaca hari ini adalah 2 Tawarik 18. Namun saat ini saya akan membacakan hanya sampai ayat 22 saja. Saya tetap mendorong Bapak dan Ibu bisa membaca seluruh bagian 2 Tawarik 18 ini secara keseluruhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab Raja Israel kepada Yosafat Raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, "Jemputlah Mika bin Yimla dengan segera." Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, "Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawabnya, "Majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah, masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Kata Mika, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab Raja Israel untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead?" Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam semua mulut nabinya.
Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini, kita bisa belajar bagaimana sikap para tokoh dalam kisah ini atas firman Tuhan yang mereka dengar dalam hidup mereka. Yang pertama, di dalam perikop ini dengan jelas mencatat bahwa Raja Ahab adalah raja yang tidak percaya kepada Allah. Ia tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika ia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ia tidak senang dengan nabi yang memberitakan kebenaran, karena nabi itu membuatkan yang buruk tentang dia. Raja Ahab lebih suka kepada nabi-nabi palsu yang meramalkan hal-hal yang baik tentang dia. Dari kisah ini jelas sekali bahwa Raja Ahab tidak menyukai firman Allah, apalagi firman Allah yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Namun di saat yang bersamaan, dalam kisah ini jelas sekali ditunjukkan tentang siapa itu Mika. Mika adalah nabi yang benar. Mika seorang nabi yang benar. Mika tetap memberitakan firman Tuhan, walaupun hidupnya terancam oleh penderitaan. Konsekuensi dari memberitakan firman yang benar di tengah angkatan yang bengkok itu tidaklah menyenangkan. Mika ditampar oleh salah seorang nabi palsu, yaitu Sedekia bin Kenaana. Selanjutnya Raja Ahab juga menangkap Mika dan memasukkannya ke dalam penjara dengan makanan dan minuman yang serba sedikit. Kalau Bapak Ibu bisa melanjutkan pembacaan firman Tuhan ini. Konsekuensi dari ketaatan bukan hanya tidak menyenangkan, melainkan bisa menjadi buruk sekali. Namun kisah berlanjut ketika Raja Ahab yang tidak menerima firman Tuhan merasa bahwa ia dapat menghindari malapetaka yang dinubuatkan oleh Nabi Mika tentang dia. Ia mencoba melakukan trik untuk mengelabui tentara orang Aram. Ia meminta Raja Yosafat untuk masuk pertempuran dengan memakai pakaian kebesaran raja, sedangkan dia sendiri menyamar menjadi orang biasa. Raja Yosafat segera menjadi target dari orang Aram karena ia dikira sebagai Raja Israel. Syukurlah bahwa ia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk tentara Aram untuk menjauhi dia. Panglima pasukan melihat bahwa dia bukan Raja Israel, maka mereka undur daripadanya. Namun tanpa diduga, seseorang menarik panah dan menembakkannya secara sembarangan saja, dan panah itu mengenai Raja Israel. Nubuat Mika tentang Raja Ahab digenapi. Mari kita belajar untuk bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, namun kita berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab jika tidak demikian, maka kita menipu diri kita sendiri, bahwa kita mengatakan percaya kepada Allah, tetapi kita tidak melakukan firman Allah. Seperti yang dituliskan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Mari kita terus berjuang menjadi pelaku-pelaku firman, supaya orang lain bisa terus melihat kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, yaitu melalui apa? Melalui kehidupan kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami terus diingatkan bahwa kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami harus memiliki sebuah tindakan nyata di dalam kehidupan kami, yaitu kami mencintai firman Tuhan, kami membaca firman Tuhan, dan kami melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Mungkin seringkali firman Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, apa yang kami harapkan. Tetapi kami mau terus belajar taat kepada firman Tuhan, yaitu dimulai dengan ketika kami membaca, kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami tidak menipu Allah dengan mengatakan kami mempercayai Allah, tetapi di dalam kehidupan kami tidak pernah sedikit pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kami. Tuhan tolong setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami, di dalam sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.